Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wa ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit catatan ringkasan kurikulum Merdeka. Baik. Penerapan kurikulum Merdeka pada saat ini masih dalam tahap pengembangan ya. Kurikulum Merdeka ini nanti diharapkan sebagai prototipe, dan ini pada kesempatan kali ini merupakan opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kemudian kebijakan kurikulum nasional ini akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Bila kita ingat, sebelum pandemi atau pra-pandemi, kurikulum yang kita gunakan yaitu kurikulum 2013. Pada saat pandemi, itu 2020 sampai 2021, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 dan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian pada saat pandemi 2021 sampai 2022, kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat dan kurikulum prototipe di satuan pendidikan dan SMK. Kemudian pada saat pemulihan pembelajaran itu sekarang 2022 dan nanti sampai 2024, kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe, yaitu sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Namun jika kita melihat memang tidak semua menggunakan kurikulum prototipe ini atau kurikulum darurat, ada yang memang tetap menggunakan kurikulum 2013, dan nanti rencananya pada tahun 2024 itu akan ada penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi kurikulum terhadap pada masa pemulihan pembelajaran ini. Adapun terkait nama memang bukan kurikulum nasional ya, nanti itu sudah dicanangkan bahkan oleh Mas Menteri. Kurikulum yang digunakan namanya adalah kurikulum Merdeka. Tentunya masih dalam tahap pengkajian. Baik, pada tahun 2021 yang menerapkan kurikulum Merdeka ini yaitu hanya diterapkan di 2.500 sekolah penggerak dan 901 SMK. Nah, pada tahun 2022 semua sekolah ini masih bisa memilih, yaitu antara kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum Merdeka. Dan nanti pada tahun 2024 akan ada penentuan kurikulum Merdeka, apakah tetap akan digunakan hasil pengembangannya atau bagaimana kebijakannya nanti setelah ada evaluasi kurikulum. Kemudian bila kita melihat tahapan adopsi penerapan kurikulum Merdeka ini, tahun pertama yaitu diadakannya pelatihan, tahun kedua penerapan, atau tahun pertama pelatihan plus penerapan dengan kompleksitas tahapan yang dasar dan sederhana. Kemudian ada opsi yang lain, yaitu tahun pertama misalkan pelatihan dan penerapan dengan kompleksitas sedang. Dan perlu diketahui penerapan tahun pertama ini nantinya yaitu pada di kelas 1 ya, kelas 4 SD 1 dan 4, kemudian kelas 7 di SMP dan kelas 10 di SMA. Itu tahapan penerapan kurikulumnya ya. Jadi nggak langsung diserempak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD, tidak. Begitupun kelas 9, 8, 9-nya belum, kelas 11, 12-nya belum. Itu untuk tahun pertama. Tentunya kalau mau mulai menerapkan kurikulum Merdeka gitu ya. Tapi sekali lagi ini masih diserahkan kepada satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka yang sedang dikembangkan sekarang masih sebagai opsional.
Kemudian kompleksitas adopsi penerapan kurikulum merdeka ini yang sederhana yaitu mengikuti contoh yang disediakan pemerintah. Kalau yang dasar yaitu memodifikasi contoh yang telah disediakan. Kalau yang sedang yaitu mengembangkan kurikulum sesuai konteks sekolah dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat secara terbatas. Misal komite sekolah gitu ya. Kemudian dengan kompleksitas tinggi diantaranya mengembangkan kurikulum sesuai konteks sekolah dengan melihat warga sekolah dan masyarakat secara luas. Tentunya ini tergantung pada kebutuhan masyarakat dan peminat sekolah tersebut gitu ya, kalau sudah kompleksitas tinggi. Dan hal yang diperhatikan dan cukup menjadi perhatian di kurikulum merdeka itu adalah ada istilah profil pelajaran Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yaitu menjadi acuan dan standar penuntutan arah untuk mengembangkan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Jadi bila kita melihat baganya, ada tujuan pendidikan nasional, kemudian turun pada profil pelajar Pancasila, yaitu dengan diturunkan pada standar kompetensi lulusan yang terdiri dari standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Standar proses ini yaitu ditetapkan oleh pemerintah ya, ada standar kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ada lagi bahwa penilaian di kurikulum merdeka ini bukan saja pada proses dan hasil akhir pembelajaran ya, tapi ada namanya asesmen diagnostik, yaitu asesmen diagnostik ini dilakukan sebelum menyusun modul ajar. Bisa dibilang juga sebagai pretest ya. Dari pretest ini, dari asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik yang hasilnya nanti digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, karena ini kurikulum merdeka, jadi tidak fokus pada mengejar materi ya, materi pembelajaran, tetapi fokusnya adalah kompetensi pembelajar peserta didik itu. Maka dari diagnostik itu akan ada gambaran bagaimana si pendidik merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan. Kemudian perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler terdiri dari yang pertama menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Yang ketiga mengembangkan modul ajar. Yang keempat penyesuaian pembelajaran dengan tahapan capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen formatif dan sumatif. Nah, setelah mengalami penyesuaian ya dari pengembangan, tentunya berkaca dari asesmen diagnostik itu. Kemudian setelah pelaksanaan ada pelaporan hasil belajar. Lalu setelah pelaporan hasil belajar ada evaluasi pembelajaran dan asesmen ya, dari menganalisis capaian, kemudian melaksanakan diagnostik, modul ajar yang dikembangkan, direncanakan bagaimana tahapan pembelajarannya, pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Kemudian ada orientasi holistik. Apa di kurikulum merdeka ini? Yaitu ada kognitif, sosial, emosional, dan spiritual, yang dimana diperkuat dengan pembelajaran berbasis proyek ya, untuk penekanan pada pembelajaran berbasis karakter. Sebenarnya ini mirip dengan kurikulum 2013 atau kurikulum yang sebelumnya juga ya. Nah, pada standar isi di kompetensi inti kurikulum 2013 kita mengenal KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 yaitu terkait spiritual, KI 2 sosial, KI 3 kognitif, dan KI 4 terkait psikomotor. Nah, di sini penekanannya ada tambahan, yaitu ada emosional ya.
Jadi kognitif, sosial, emosional, spiritual, kemudian keterampilannya. Jadi diharapkan nanti pembelajarannya itu memang berbasis proyek ya, dengan masuk dalam struktur kurikulum yaitu 20% sampai 30% si proyek ini ya, dalam kolaborasi. Dan ini juga bisa kolaborasi antar mapel pembelajaran, misalkan fisika dengan biologi dengan kimia. Nah itu bisa berkolaborasi, proyek apa yang kira-kira bisa diintegrasikan satu sama lain. Begitupun pelajaran yang lainnya. Jadi proyek ini bisa dilaksanakannya atau masuk kepada struktur kurikulumnya 20 sampai 30% dari porsi jam pelajaran yang dialokasikan oleh sekolah atau satuan pendidikan. Kemudian kurikulum merdeka ini berbasis kompetensi ya, bukan konten. Tadi disampaikan bukan fokus pada ngejar materi, tapi bagaimana kompetensi peserta didik bisa dikembangkan. Kalau memang berbasis proyek, maka bagaimana si peserta didik bisa melaksanakan alur prosedur proyek dengan baik dan benar. Misal, kalau misalkan di SMP materi fisika kelas 7 ada 6 materi, ternyata pas pelaksanaannya kompetensi peserta didiknya tidak memungkinkan untuk 6 materi aja, maka tidak perlu untuk mengajar materinya, tapi fokusnya adalah kepada kompetensi peserta didiknya. Sehingga diharapkan kalau kompetensinya sudah baik dan benar, sehingga si peserta didik bisa mengembangkan, bisa belajar sendiri dari pelajaran yang sudah diterima. Karena sebenarnya apalagi di zaman sekarang ya, peserta didik SMP maupun SMA itu bisa mengakses materi dari berbagai sumber. YouTube sudah banyak drilling materi, drilling soal gitu ya. Nah, penekanan di satuan pendidikan yaitu pada berbasis kompetensinya. Dan kita tahu ya, seperti halnya di kurikulum 2013 itu ada attitude pada sikap, knowledge yaitu kognitif, dan skill pada psikomotorik. Kemudian ada kontekstualisasi budaya di kurikulum merdeka ini. Kurikulum ini disusun sesuai kekhasan serta kebutuhan sekolah dan siswa. Dan ini diperkuat juga dengan fleksibilitas ya. Si guru mengajar sesuai dengan kemampuan siswa dan budaya lokal ya, dan dibutuhkan kreativitas dan inovasi satuan pendidikan untuk menciptakan keunikan dan kekhasan masing-masing yang menjadi keunggulan. Misal suatu sekolah dia punya keunggulan pada bidang tahfiz, nah, maka kurikulum mereka ini sangat fleksibel dan mencakup atau memberikan keleluasaan untuk berkreativitas dengan kurikulumnya sendiri. Ada kurikulumnya berbasis misalkan sekolahnya unggulannya kewirausahaan, SMA penekanannya pada kewirausahaan. Dia bukan SMK tapi SMA, tapi ada penekanan kewirausahaan. Nah, itu bisa masuk pada kreativitas ya, juga inovasi satuan pendidikan. Itu jadi keunikan khasan masing-masing. Ada sekolah tertentu yang memang dia penekanannya pada bahasa yang diunggulkan, bahasa Inggris misalkan, maka lulusannya itu pinter-pinter bahasa Inggris. Ada yang penekanannya pada bahasa Arab, maka targetnya sekolah tersebut keluar dari sekolah tersebut selama 3 tahun atau selama 6 tahun dia berbahasa Arab dengan lancar. Kemudian fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah ini, yaitu pada saat ini kerangka kurikulum saat ini mengacu pada tujuan pembelajaran per tahun. Kemudian struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu ya. Jadi ditetapkan sudah per tahunnya berapa, per pekannya berapa, per minggunya berapa, itu sudah ditentukan. Nah, untuk kurikulum prototipe ini, yaitu kurikulum yang nanti disebut dengan kurikulum merdeka,
menetapkan tujuan pembelajaran per fase 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah ya. Jadi bahasanya fase, ada fasenya, fase kurikulum. Kurikulum prototipe ini menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Jadi dihitungnya per tahun ya. Misal ada kurikulum, kalau di kurikulum 2013 ya, ditetapkan pelajaran ekonomi per minggunya 3 jam pelajaran. Udah plek aja 3 jam pelajaran ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini ditetapkan misalkan setahunnya adalah 100 jam pelajaran. Nah, per minggunya bisa 3 jam pelajaran. Kemudian ada pilihan, ada opsi lain dari 108 jam pelajaran yang ditentukan per tahunnya ini dalam setahun. Dari pelajaran itu bisa ditentukan yang pertama di semester 1 3 jam pelajaran, di semester 2 3 jam pelajaran. Jadi semester 1 ada, semester 2 juga ada. Juga bisa ditetapkan pada satu semester saja. Ya, misalkan di opsi kedua di semester 1 6 jam pelajaran, itu pelajaran ekonomi saja. Pelajaran 6 jam itu ekonomi. Nah, di semester 2-nya nggak ada ekonomi, berarti bisa diganti dengan pelajaran lain. Jadi paket per semester ini adalah pelajaran ekonomi ditetapkan di semester 1. Atau sebaliknya, misalkan di semester 1 nggak ada pelajaran ekonomi, semester 2 ada pelajaran ekonomi. Atau opsi yang lain bisa juga dengan misal semester 1 4 jam pelajaran, semester 2 2 jam pelajaran. Nah, itu ada keleluasan opsi ya, penentuan jam pelajarannya. Yang penting dalam setahun pelajaran itu ada 100, misalkan ada sekian jam pelajaran yang ditentukan ya. Kemudian capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini disusun per fase ya, bukan per tahun. Bila kita lihat ada fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Nah, ini apa? Fase A itu umumnya kelas 1 sampai 2 SD. Itu disebut dengan fase A. Jadi di kurikulum Merdeka ini ada fase namanya, fase-fase tahapan fase A sampai F. Fase A itu umumnya kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B itu kelas 3 sampai 4 SD. Fase C kelas 5 dan kelas 6 SD. Jadi 2 tahun 2 tahun. Di SD itu ada A, B, C ya untuk SD. Jadi 2 tahun 2 tahun ada fase A, B, C, itu pemisahannya. Kemudian untuk SMP, nah ini semua kelas 7, 8, 9 masuk fase D. Adapun SMA dibagi 2, yaitu untuk kelas 10 disebut fase E dan kelas 11 dan 12 disebut dengan fase F. Ya, istilah fase di kurikulum Merdeka. Dan kurikulum Merdeka ini tidak ada KKM. Ya, dalam pembelajarannya berfokus pada proses penilaian formatif, bukan hasil. Prosesnya, penekanannya pada prosesnya. Guru diberi kebebasan untuk menentukan langkah yang tepat dan strategis sehingga dapat menjawab semua tantangan dalam proses pembelajaran. Jadi kembali kepada acuannya lah pengembangan kompetensi, bukan materi pelajaran yang dikembangkan ya. Nah, kemudian bila kita lihat karakteristik kurikulum di setiap jenjangnya, misal di PAUD ya, pendidikan anak usia dini, maka karakteristiknya kurikulum ini adalah kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Jadi PAUD itu nuansanya nuansa main ya, penekanannya. Kemudian penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar ya, bermain belajar. Jadi bermain. Nah, ini bisa juga berbasis buku bacaan anak, bukan tontonan ya, bukan dikasih tontonan, tapi buku bacaan. Nah, PAUD ini juga untuk fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Jadi anak ini diharapkan nanti SD atau setelah lulus dari PAUD siap untuk sekolah.
Nah, pembelajarannya juga berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Itu sebagai profil pelajar Pancasilanya ya. Kemudian di karakteristik SD yaitu penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik, diantaranya untuk memahami lingkungan sekitar. Mata pelajaran IPA dan IPS digabung sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, jadi nanti ada nama IPAS. IPA dan IPS digabung menjadi IPAS. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Ya, 3 mata pelajaran itu: bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Nah, kemudian bahasa Inggris gimana? Bahasa Inggris ini nanti sebagai mata pelajaran pilihan. Lalu profil pelajar Pancasilanya adalah pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran, ya, dalam setahun 2 kali. Kemudian SMP, karakteristiknya bagaimana? Nah, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi pelajaran wajib. Nah, SMP, TIK itu jadi wajib. Kalau sekarang mungkin masih masuk kepada muatan lokal ya, atau pilihan, atau mungkin sekolah tertentu masuknya ekskul. Nah, kemudian di kurikulum Merdeka ini yaitu menjadi mata pelajaran wajib. Nah, panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatang belakang pendidikan informatika. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasilanya yaitu dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Kemudian karakteristik di jenjang SMA. Nah, program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Jadi nanti tidak ada lagi tuh peminatan atau penjurusan. Nah, di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Nah, mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP ya. Kemudian di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi. Jadi ada 4 ya kelompok penjurusan itu: MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi. Nah, sesuai minat bakat dan tentunya ya aspirasinya. Nah, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil Pancasilanya dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Nah, di sekolah-sekolah tertentu KTI mungkin sudah menjadi tuntutan dalam tiap tahun ya. Tapi di banyak sekolah KTI ini belum populer. Nah, di kurikulum Merdeka KTI ini atau terutamanya pada menulis esai ilmiah itu sebagai syarat kelulusan satuan pendidikan tersebut. Nah, maka sejak dini harus mulai itu dilatihkan karya tulis ilmiahnya, terutama pada esai ilmiah. Ya, skripsi tingkat SMA dalam level yang lebih sederhana gitu ya. Kemudian di SMK, karakteristik bagaimana? Dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajarannya ya di SMK. Misalkan industri ya, industri mana yang bisa kerjasama. Nah, strukturnya lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruannya yaitu meningkat dari 60% ke 70%. Nah, penerapan pembelajaran berbasis proyeknya yaitu mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Nah, praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan dalam 1 semester ya. PKL itu minimal, nah, atau selama 1 semester PKL-nya. Kemudian pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahlian. Alokasi waktu untuk profil Pancasilanya yaitu untuk peningkatan soft skill, karakteristik, dan dunia kerjanya. Kemudian pada SLB, capaian pembelajaran pendidikan khusus
dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual, ya. Jadi capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menetapkan prinsip modifikasi kurikulum. Ya, sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Untuk penguatan profil Pancasilanya, itu mengusung tema yang sama juga dengan sekolah reguler dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Ya. Jadi tadi karakteristik di PAUD itu adalah kegiatannya bermain sebagai proses belajar yang utama. Kemudian fokus fondasi kesiapan sekolahnya yaitu untuk memperkuat profil siswa Pancasilanya, pengajaran berbasis proyek melalui festival dan perayaan hari besar. Nah, di SD karakteristiknya adalah yaitu pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi IPAS sebagai fondasi belajar IPA dan IPS di SMP nanti, ya, mulai kelas 3 SD ya. Nah, fleksibilitas pendekatan perorganisasian pembelajaran ini itu tematik berbasis mata pelajaran. Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan, ya. Kemudian, nah, pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan minimal 3 kali dalam setahun. Ada proyeknya dalam setiap pelajaran. Di SMP, nah, informatika ini menjadi mata kuliah dengan menjadi mata pelajaran wajib, ya. Pembelajaran berbasis proyek dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Nah, di SMA kelas 10 belum ada penjurusan dan peminatan. Siswa mengambil semua mata pelajaran wajib, yaitu rumpun IPS, di antaranya sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, rumpun IPA, fisika, kimia, biologi. Nah, masuk ke kelas 11 dan 12, sekolah minimal membuka 2 kelompok dari 5 kelompok yang direkomendasikan, yaitu MIPA, IPS, bahasa dan budaya, vokasi, seni dan olahraga, ya. Jadi ada 5 ya, bukan 4, 5. MIPA, IPS, bahasa dan budaya, vokasi, seni dan olahraga. Kemudian kelas 11 dan kelas 12 ini, siswa kelas 11 dan 12 ini mengikuti wapel wajib yang dan memilih mapel dari rumpun MIPA, IPS, bahasa dan keterampilan vokasi sesuai minat dan bakat minimal dari 2 rumpun, ya. Pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan minimal 3 kali dalam setahun. Dan tadi penekanannya adalah belajar menulis esai itu sebagai esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Nah, di SMK tadi PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 1 semester atau 6 bulan. Ya. Di SLB, nah, capaian pembelajaran khusus hanya dibuat untuk siswa dengan hambatan intelektual. Sementara yang tidak memiliki hambatan intelektual tetap memakai CP, capaian pembelajaran yang direguler. Demikian sekilas catatan kurikulum Merdeka dengan karakteristiknya pada PAUD, SD, SMP, dan SMA, kemudian SMK dan SLB. Semoga tidak puas dari penjelasan ini sehingga teman-teman bisa mencari lagi referensi yang berbeda untuk mencari tahu terkait kurikulum Merdeka. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.